Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Ya, luar biasa menurut saya karena tahun yang baru akan kita masuki dan tahun yang lama, tahun yang lalu yang kita akan tinggalkan adalah tahun di mana Tuhan bekerja ajaib atas kita. Masa iya kita tinggalkan masa tahun yang lama ini dengan tanpa ada kesan apa-apa. Saya ingin Anda melihat bagaimana Tuhan beracara dan menghitung tahun-tahun yang lalu. Mazmur 90 mengatakan pada kita, mari kita jujur untuk menghitung hari-hari di mana telah Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib. Ajari aku menghitung hari-hariku, supaya hatiku memperoleh hati yang bijaksana. Tahun yang lalu yang akan kita tinggalkan adalah tahun-tahun di mana Tuhan berperkara dan mengajarkan ajaib perkara-perkara baru. Mari kita hitung. Mari kita jujur mengatakan pada Tuhan apa yang telah Tuhan lakukan pada hidup kita di tahun yang akan kita tinggalkan ini. Sesungguhnya banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di tahun yang lalu yang akan kita tinggalkan. Dan tahun yang lalu adalah tahun di mana Tuhan berperkara dengan hidup kita. Satu persatu kita menghadapi banyak persoalan. Tapi setiap kali ada persoalan badai menerpa kita, bukankah Tuhan di situ? Tuhan ada di tengah-tengah badai kita. Artinya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sejujurnya kita yang sering kali tinggalkan Tuhan. Dengan segala hal yang kita hadapi, kita pikir bahwa buat apa ikut Tuhan. Tetapi sesungguhnya sepanjang tahun yang telah kita lalui ini, yang akan kita tinggalkan di tahun yang lama ini, sesungguhnya Allah ada di situ. Allah ada di tengah-tengah badai hidup kita, Allah ada di tengah-tengah kedukaan kita, Allah ada di tengah-tengah kesusahan kita. Bahkan apa yang orang pikir Allah tinggalkan kita, enggak tuh. Baru-baru ini kita menghadapi masalah besar, yaitu pandemi. Bukankah pandemi di tahun 2000 mulai sampai dengan tahun 2023, Allah ada di situ. Allah menyertai kita, Allah menjagai kita. Dan setiap hari di tahun yang baru, setiap kali saya melihat tahun yang baru, setiap kali saya melihat matahari terbit di awal tahun, saya selalu melihat janji Tuhan di tahun itu. Dan tahun yang akan kita masuki, tahun yang baru adalah tahun yang ajaib. Saya bacakan Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat tahun yang baru, marilah kita percayakan tahun yang akan kita masuki ini, atau tahun yang telah kita duduki ini, dan percayalah 100% kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Dialah Allah yang berkuasa atas kita sekalian. Dialah Allah yang bekerja di belakang kemarin, di tahun yang lalu, di tahun-tahun yang sebelumnya. Dan Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi di tahun yang baru. Tetapi berani nggak kita menaruh percaya kita 100% kepada Tuhan, dan jangan kita ingkari akan perjanjian Tuhan bagi hidup kita sekalian. Saya mau bercerita, bersaksi tentang hidup saya di tahun yang lalu. Di tahun yang lalu, di tahun 5783 dalam tahun Ibrani atau tahun 2022, saya meletakkan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dan saya meletakkan sebuah perjanjian pada Tuhan, Tuhan, jika aku melakukan ini dan itu dan ini, atau aku melakukan apa yang kau suruhkan, maka aku rindu sekali di tahun 5783 atau tahun 2022 saya mengalami lompatan-lompatan yang saya inginkan. Beberapa yang saya alami ialah saya mengajukan kepada Tuhan, Tuhan boleh tidak di tahun yang baru ini, di tahun 2022 yang telah saya lalui, saya mendapatkan strata pendidikan strata 2 yang saya inginkan raih di tahun 2022. Puji Tuhan, terwujudkan di tahun sebelumnya. Saya ingin katakan pada Bapak Ibu sekalian, Tuhan dalam Mazmur 33 ayat yang ke-4 katakan segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaannya. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu tahu kesetiaan Tuhan ialah tabiatnya. Sifat Tuhan itu setia. Dia setia dalam perkara-perkara apapun juga dalam hidup kita sekalian. Tetapi Allah juga adalah Allah yang menekankan akan kesetiaan pada kita. Pada saat kita memasuki tahun yang baru, mari kita ingkari segala sesuatu yang busuk yang telah kita lakukan di tahun yang lama. Mari kita masuki tahun yang baru dengan cara berpikir yang baru. Jika di tahun yang lalu kita kurang berdoa, kurang mengisi waktu saat teduh dengan Tuhan, kurang membaca Alkitab, kurang pergi ke gereja, jarang mengisi waktu dengan keluarga, mari kita evaluasi di tahun baru ini, agar supaya tahun yang baru kita isi tahun ini dengan hal-hal yang baru.
Dan biarlah puji Tuhan pada tahun yang lama saya telah mengakhiri membaca kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berulang-ulang. Puji Tuhan juga menyelesaikannya dengan sangat sukacita. Jadi bagi saya setiap tahun atau setiap hari baru saat matahari terbit, saya melihat Tuhan di tengah-tengah acara saya, di tengah-tengah kehidupan pelayanan saya. Tahun 2023 ini akan kita lalui, saya mengalami lompatan ajaib. Di sekitar bulan Maret tahun ini, atau akhir bulan Februari, awal bulan Maret, Tuhan melompatkan satu jenjang baru dalam hidup saya secara pribadi, yaitu mengembalakan tapi beberapa sekolah-sekolah Alkitab yang ada di penjara-penjara. Bersama tim yang lain membangun sekolah-sekolah Alkitab di Bandung, di Bali, di Gianyar, di Bangli, dan di Makassar nanti, di Jawa Tengah, Tegal, Selawi, Brebes, Pemalang. Dan saya percaya bahwa Tuhan rindu sekali adanya sekolah-sekolah Alkitab ini. Sebab ada amanat agung Tuhan yang saya yakini sebagai bagian daripada kerinduan Tuhan, yaitu perintah agar supaya pergi menjadikan murid, banyak-banyak murid di segala tempat, di segala ruangan, di segala lokasi, termasuk di penjara. Tahun 2023 yang akan kita lalui, saya telah menjejakkan banyak kejadian ajaib Tuhan di situ. Tuhan di penjara. Banyak sekolah dibuka, banyak petobat-tobat baru, banyak orang-orang yang akhirnya kenal Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan dan pengajaran. Dan saya percaya di tahun yang baru akan kita masuki, saya akan memasuki dan kita sekarang akan memasuki tahun yang penuh kelimpahan Tuhan. Salah satunya ialah mengembangkan pemuritan-pemuritan di penjara-penjara. Di Indonesia banyak sekali lapas rutan yang membutuhkan pengajaran sekolah-sekolah Alkitab. Jika anak-anak Tuhan diperkaya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan dan tahu bagaimana merespon akan kebenaran firman Tuhan dengan pengertian yang jelas, apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu, mungkin di antara para mantan nabi ini akan lahir para penginjil-penginjil, para pemberita-pemberita firman Tuhan, para gembala-gembala, para pendeta-pendeta yang berani menyerahkan hidupnya 100% bagi Tuhan. Dan itu dimulai dari sebuah pembelajaran yang berurutan di sebuah sekolah Alkitab. Totally, kalau saya hitung dari setiap layanan yang setelah saya lalui bersama tim, dari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang, tahun 2023, kurang lebih dari 500 orang yang telah diajar tentang kebenaran firman Tuhan di lapas-lapas rutan-rutan di seluruh Indonesia. Dan saya berdoa di tahun yang baru nanti akan semakin banyak anak-anak Tuhan yang diperlengkapi dengan pengetahuan firman Tuhan. Kata Amsal menyebutkan, umatku binasa karena nggak kenal wahyu. Jika wahyu diajarkan pada umatnya, maka umat Tuhan akan tidak binasa. Dan jika Tuhan memberitahukan caranya kepada kita sekalian, betapa ajaibnya Tuhan. Saya juga melihat bagaimana kesaksian para peserta siswa sekolah Alkitab waktu diajarkan banyak hal yang selama ini tidak dimengerti. Dan waktu dibukakan, dibukakan pengertian baru. Mereka menangisi, mereka meratapi, mereka mengatakan sungguh amat baik Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan tayangan ini dan menyaksikan video ini, saya berdoa agar supaya setiap kita yang mendengarkan tayangan ini dan menyaksikannya tidak duduk diam, tapi mengisi tahun yang baru dengan karya-karya bersama Tuhan. Tetap semangat. Lihat Tuhan beracara dalam hidupmu, jangan tolak ajakan Tuhan, isi tahun yang baru dengan semangat baru, dan isi hari-hari barumu di tahun yang baru dengan hal-hal yang menyukai hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.